بها من حول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرع لصدري ويسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الآيات بعنوان الأولياء كلهم وذرية والشيعة والعشيرة وتصريف عني كل شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن خواتمي وبالرحمة الخلق بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah masyaallah la quwwata illa billah. Pada Sabtu kelima di malam minggu yang ketiga di bulan Ramadan, tepatnya tanggal 30 Maret 2024 atau bertepatan dengan tanggal 20 Ramadan 1445 Hijriah. Subhanallah, alhamdulillah, masyaallah, la quwwata illa billah. Semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita sampai wafat dalam keadaan husnul khatimah, panjang umur, sehat afiat, dan segala hajat-hajat kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata
wal hassa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dilalata alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Ya Rasulullah, salamun alaik ya Rafi asyani wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Minggu yang lalu, Sabtu malam minggu yang lalu, pertemuan kita yang kedua, yaitu kita membahas masalah di dalam sholat taubah yang mana dikerjakan oleh guru-guru kita, yaitu waktu di sholat tahajud atau di sholat malam. Yang kita tahu syarat sholat malam yaitu sudah sholat isya dan tidur. Nah, itu kalau kita udah tidur maka kita di waktu malam namanya sholat tahajud. Kalau nggak tidur, misalnya sama sekali nggak tidur, dia sholat bukan tahajud namanya, cuma dia mulai lagi sholat malam. Tapi kalau udah sholat isya kemudian tidur walaupun sesaat tidurnya gitu, ya tidur kita tahu sama-sama walaupun hanya 5 menit. Kalau masih dengar orang belum tidur namanya, ya orang cerita gue tahu itu, padahal tidur begini kita itu belum tidur namanya. Ya, tidur benar-benar nanti nggak tahu apa-apa walaupun 5 menit nanti bangun. Apalagi kalau mengikutin Habibuna Muhammad SAW, beliau tidur di awal isya. Artinya ya kita tuh di awal-awal, jangan terlalu malam, jam 9, jam 10 tidur. Nah ketika jam 1 bangun, nah atau jam 2, nah disitulah ya, apalagi di waktu sahar yaitu di waktu sahur. Ya kalau sekarang kita sahurnya, tapi kalau setelah puasa kan nggak bangun waktu sahur. Nah kalau bisa di waktu sahur, kapan? Ya lewat kurangin dikit gitu. Biasa kita bangun jam 5, jadi jam 4 atau 15 menit atau 20 menit atau setengah jam sebelum subuh. Nggak usah dari jam 2 malam. Ya kita orang-orang kerja modelnya. Tapi lakukan 15 menit atau 20 menit sebelum sholat subuh. Itu kan waktu sahur namanya, masih waktu sahur. Ya mulai dari jam 2, jam 3 sampai menjelang subuh. Nah dilakukan diantaranya banyak sholat witir, sholat ini dan sebagainya. Diantaranya kemarin diterangkan sholat taubah. Yang kemarin ya ini olehnya di fathah, ya wastaghfaro, ya namanya nulis. Ya kemarin ada Ustaz Budi ngasih tahu tuh, ya benar. Ya karena itu adalah fi'il madi istaghfaro. Jadi wastaghfara lahum rasul. Nah ini udah dijelaskan di episode yang sebelumnya atau pertemuan kita yang sebelumnya. Jadi habis baca Fatihah kemudian baca rakaat ini kita baca ayat Al-Quran walau annahum idzalamu anfusahum ila akhir. Kemudian kita baca doanya astaghfirullahaladzim as'alut taubah. Aku meminta ampun kepada Allah yang agung, yang maha agung, dan aku meminta taubat. Kemudian di rakaat kedua ini yang dibaca. Kemudian ketika kita lagi sujud ya dan duduk di antara dua sujud, kita baca Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini doanya Nabi Allah Adam. Selesai baca ada doa-doa istighfar 100 kali, kemudian baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, sayyidul istighfar. Setelah itu banyaklah minta apa aja. Kalau di luar bulan Ramadan kan kita belum witir tuh. Nah, sholat witir 2 dan 1. Selesai udah ya. Kalau memang waktunya mepet sangat sedikit, ya udah sholat witir.
2 dan 1, mepet lagi sedikit udah witir 1 dah. Ya, kalau ngerjain 3 kayaknya masuk sholat subuh. Nah, setelah witir ya kita baca tuh witir di Ramadan, bukan hanya di Ramadan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40. Nah, itulah ya pembahasan yang kemarin. Adapun pembahasan sekarang ini salah satu yang masuk dalam kiat kita mendapatkan kehidupan bahagia dunia akhirat. Anda bagi kehidupan dunia akhirat ini ya, karena nggak bisa mutlak inti bisa ikutin semuanya. Ini kita ngaji nih, bukan ceramah ya. Artinya apa? Inti nggak mungkin bisa ngikutin kerjaan aulia. Kenapa? Karena inti orang kerja. Paham ya? Inti ikutin cara Anda nggak bisa mutlak. Kenapa? Anda bukan orang kerja. Pagi nganggur. Kalau inti, apalagi yang beduk subuh di jalan. Ya kan rata-rata begitu. Kalau kerja di Jakarta dari sini udah subuh, ini orang Cibubur aja dari subuh, ya. Malah waktu kerja bangunin Bilal, bangunin muadzin, azan subuh. Ini sekagak. Kalau enggak, sok jam kerja udah. Ada orang begitu bangunin orang musola, sholat gagak. Orang motor kencang banget. Pagi-pagi udah jalan tuh. Karena 1 jauh, kedua macet. Ya, sampai begitu. Tapi kalau dia nggak ngerjakan apa yang diajarkan oleh orang-orang besar, ulama-ulama, maka kehidupan dunia ya sakit-sakitan, habis juga. Dunia nggak dapat, akhirat apalagi nggak dapat. Kita mau dunia kita dapat walaupun nggak banyak. Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Banyak dikitnya tuh bukan kita punya memponis Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kehendak Allah. Kita jalanin aja syariatnya. Nah, syariat yang kita jalanin nggak sama kita dengan aulia. Jangankan dengan aulia, dengan orang soleh, dengan Anda aja kan beda. Karena yang Anda bilang, kalau Anda tuntut inti baca ini, nah kapan jalan kerjanya? Ya, yang tahu Anda tuh, Anda nggak pernah tidur pagi kecuali setelah Anda sholat duha. Itu dari 5:30 sampai 5:30, belum kelar sampai 6:30. Walaupun dimanapun. Sampai pernah waktu lagi ke Surabaya mampir, ya belum tidur, yang lain sih enak daripada tidur. Waktu masih di depan nih dulu, duduk di depan, ya biasa kan, ya umat di belakang udah pada nganga, ya itu masih berlima tuh, saksinya Irwan itu, ya kebetulan ada jamaah kita dulu, ya sekarang udah nggak ngaji lagi, si Adi nikah di Surabaya, ya nikah di Surabaya di jalan di Waru tuh, ya dekat tol. Ane belum tidur tuh, hadirin. Anda selesai sholat duha, Anda hadir ke masjid, ya sampai Irwan bilang, Ustaz belum tidur ya, emang nggak biasa, walaupun nggak tidur sama sekali nggak biasa. Anda setelah subuh tidur, itu yang jalanin karena baca tadi nanti yang Anda terangkan. Nah kan kita nggak sama, intinya nggak sama sama Anda, harus kerja, nggak sempat deh udah bisa sholat assalamualaikum juga udah Allah minta salam segitu aja udah alhamdulillah. Tapi tetap ntar dapat kiat-kiat sukses dunia juga akhirat juga. Itulah Allah kasih jalannya kepada hambanya. Kalau sama semua, waduh, berat inti. Wah kalau begini suksesnya ini, inti nggak ikutin. Anda belum buka dulu nih masalahnya. Anda kasih gambaran dulu. Hancur kita. Atau yang bisa sukses anak yang lahir dari orang kaya, paham nggak? Ya kayak Jayadi keluar dari anak yang punya Pertamina, ya yang anak yang punya SPBU 10, cuma dioplos semua. Pertamit jadi pertama, aduh, itulah kalau orang nggak jujur, orang nggak belajar agama, nggak jujur, dimanapun dia bertempat dia selalu akan berbuat curang. Ya, paham ya? Makanya jadi orang-orang jujur. Mau kerjaan apa aja kalian akan tetap jujur. Itu akhiratnya nanti fawailul lil mutaffifin, celaka orang yang berlaku curang. Nah, baik tuh ya. Nah, jadi itu arahannya. Inti keluar dari anak orang kaya. Ya udah kelihatan, nggak ngapa-ngapain juga. Emang udah kaya. Atau keluar dari anak ulama besar. Paham nggak? Keluar dari anak ulama besar. Tentu orang kaya lagi. Ulama besar, emang alhamdulillah orang kaya. Keluar dari situ, ya udah kelihatan. Paham nggak nih? Ya, tapi itu bisa jadi orang sukses dunia akhirat tanpa lahir dari orang kaya, orang kampung ibaratnya, dan keluar bukan dari orang alim. Bisa nggak? Bisa. Anda berani ngomong karena Anda buktinya. Paham ya? Anda bukan keluar dari anak orang alim, bukan dari keluar dari anak
pejabat atau orang kaya, ente bisa dapetin semuanya. Nah, cara yang seperti Anda, kan Anda bilang tadi di awal, ente nggak bakal sama ngikutin Anda. Maka tipsnya nanti Anda bagi semua, insya Allah. Ya, nggak sekarang, tapi nanti kita akan temukan rasa kebahagiaan itu, insya Allah bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, pertamanya itu, kalau ente sekarang belum bisa, yang penting pegang ilmunya. Kapan tahu, kapan waktu, ente nggak selamanya hidup kerja sehat, pasti waktunya ada tua, udah nggak kerja lagi kan? Nah, ente udah punya ilmunya, ente jalanin udah. Adapun terbacaannya, doanya, ininya kan Anda udah kasihin satu-satu. Dari doa-doa tolak bala, dari doa utang 50 juta kayak 100 juta. Anda punya utang 50 juta. Beli tanah, utang 50 juta. Bangunan belum ada. Coba ente pikirin, mau gimana bangun? Kan ada utang. Bayar utang, ya bangunan gimana? Tapi terlaksana semua bangunan yang ente lihat, ya kemudian utang pun tiada. Bahkan alhamdulillah, ya kita punya kendaraan lebih dan sebagainya. Bisa sekolahin anak dan sebagainya. Nah, itu bisa ente dapetin semuanya. Ya. Nah, ini yang Ana akan kasih resepnya di pertama tadi. Ya, ente belum bisa sekarang, mungkin karena kerjaan, tapi simpen. Ya, nanti insya Allah baca-bacaan ini semuanya nanti ente bisa broadcast, minta sama teman-teman yang udah lama ngaji, yang udah kasih. Dulu bulanan kan Anda selalu kasih. Bahkan waktu di Solo aja kan ada yang punya utang ratusan juta, Anda kasih itu bacaannya. Ya, waktu itu Anda baca, sekarang nggak ada utang, Anda nggak baca lagi. Itu baca setelah subuh dan maghrib, ya, yang Anda kasih bacaan. Sama seperti yang doa waktu lagi di sholat, ya, kemudian ayat kursi, amanah rasul, kemudian bacaan ayat-ayat Quran. Ayat Quran bukan bikinan itu, makanya ngaji jangan sembarangan. Kalau ngaji sembarangan terbaca ini nggak ketahuan apa yang dibaca. Anda baca tetap, ya, dari Quran, dari hadis, dari doa Nabi dan doa ulama. Yang ulama sumbernya juga dari Quran dan hadis. Sebagaimana kita sholat tarawih itu bacaan Quran semua sama bacaan dalam doanya Nabi Muhammad SAW. Baik, ya itu nanti apaan pun ada di situ semua. Mau doa anak, doa orang tua, apa aja, doa jodoh, doa ini Quran ada semuanya. Ya, tinggal kalau ente malu minta aja sama anak-anak, Ustaz pernah ngasih ini gak? Ngomong aja, kan ada grup tuh, nanti ada kirimin, ya masukkan Abi, Irwan, itu kan megang. Ya mungkin ente simpen tuh yang dari Anda lembaran-lembarannya. Ya, doa minta supaya nggak tabrakan, dibunuh, diracun, di apa lagi, dicatek dan sebagainya. Ya, Anda bangun rumah berapa kali ketemu ular ya? Alhamdulillah tuh ular takut kejayaan. Ya, semua perlindungan kita minta kepada siapa? Yang ciptakan. Siapa? Allah Subhanahu. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma. Tuh, dari kejahatan yang telah diciptakan sama Allah Taala. Mintanya sama siapa? Sama Allah. Ya, begitu disusun dengan ulama. Alhamdulillah itu doa Nabi Muhammad SAW. Baik, langkah pertama kalau itu bisa tahajud, itu jalanin tahajud. Gak bisa tahajud, minimal sholat subuh. Usahakan yang kesiangan. Kalau kesiangan juga wajar, inti manusia sama Anda. Ya, bukan diperbuat sengaja-ngaja. Bisa jadi kita suka pernah, ya barangkali sering kali. Ya, tapi usahakan jangan sampai telat subuh. Kalau udah sholat subuh, amalin yang Anda kasih. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullah. Riwayatnya Anda udah buka dah rekaman-rekaman Anda. Ya, buka lembaran yang Anda kasih, itu semua bukan bikin-bikinan, itu sumber dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya zaman sekarang karena udah mulai banyak yang dikeluarkan untuk benci habaib, sehingga dikit-dikit omongannya dikata halu. Ya, itu kan zaman dari dulu, halu, bikinan, bayangin tuh. Padahal sumber-sumbernya nyata dari baginda Nabi Muhammad atau dari sahabat atau dari ulama-ulama yang nanti kita akan bahas. Baca tuh ya, yang orang lapor susah, akhirnya Nabi kasih bacaan subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Kemudian ya fattah ya razzaq ya kafi ya mughni rahimahu wa baca ya latif 129. Adapun kalau inti belum dapat, minta sama teman-teman di grup WA. Nah itu dibaca, setelah itu baru sholat subuh. Andai kata subuhnya tadi udah mepet, tinggal 5 menit, 10 menit habis, bacaan hilangin dulu, yang wajib dulu sholat subuh. Setelah itu baru baca. Atau inti sholat subuh di awal, tapi harus kerja, ya di kejalanan udah. Sekarang ada digital, ya jangan banyak ngetasbih, kalau kerjanya susah. Kalau otak lu cepet,
hitungan 100 bisa dengan otak ya silahkan. Ya, jadi bisa dibaca di motor, di mobil, dimanapun sambil jalan pun silahkan. Tapi kalau nggak kemana-mana, duduk di tempat. Sholat sunnah subuh, baca itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah ya fatah dan sebagainya yang udah kasih. Ya, nah kalau yang di YouTube dengerin ya nggak dapat apa-apa, paling kalau dia rajin-rajin dia YouTube ada. Adapun ente yang ngaji ya lembarannya minta sama teman-teman yang udah dah dapat itu ya, nggak usah minta mana lagi. Berkasnya sih ada, cari sendiri dah ente. Ya, minta teman-teman. Nah, baca itu, setelah itu sholat subuh. Sholat subuh bisa, udah alhamdulillah. Yang ikut anda suka ziarah atau pernah ikut subuh sama anda, ya mau ikutin silakan, nggak ikut juga nggak apa-apa. Tapi biasanya yang ikut udah tahu. Anda baca Wirdul Latif, kemudian baca ya Yasin. Anda nggak tinggal Wirdul Latif, Anda udah memalin lebih dari 20 tahun. Ratib udah lebih dari 30 tahun. Kalau Yasin belakangan setelah wafat Sayyidil Walid, ya la tatruk an Yasin hada amul balwa. Ini tahun-tahun yang penuh dengan segala macam bala, ya maka jangan tinggal baca surah ya Yasin. Sejak itu Anda nggak pernah tinggal surah Yasin. Jadi di waktu pagi. Adapun fadilah keutamaan, Anda nggak sempat buka, ente bisa lihat aja, cari di YouTube banyak. Ya, keutamaan baca Yasin apa, ini apa, kan tinggal kita lihat. Anda sih prakteknya aja kasih tahu. Ya, ada dasarnya ada hadisnya. Ya, tinggal lihat aja ada hadisnya kok tentang baca surah Yasin, Al-Qur'an, baca ini, baca itu dan sebagainya. Ya, paham ya? Nah, itu amalannya aja Anda kasih. Adapun fadilah keutamaan sempat Anda buka, ya alhamdulillah. Nggak sempat ente cari dari ulama-ulama yang ente percaya. Ya, jangan sembarangan. Ulama yang percaya tinggal lihat keutamaannya. Nah, setelah baca ratib dan Wirdul Latif dan Yasin, ini Anda kasih, ini bukan sekarang ente amalin, kan Anda bilang ente harus kerjakan. Harus jalan yang dari pagi, nggak mungkin yang penting udah tahu. Kalau lagi libur baca itu, kalau udah istiqomah alhamdulillah, belum bisa nggak apa-apa, tahan. Nanti ada waktunya ente bakalan nggak kerjakan, bakal pensiun lah, bakal mungkin pindah usaha. Nah itu bisa dilakukan seperti lambung terus sampai waktu duha, bacain sholawat dan sebagainya. Sholat duha selesai, bacaannya apa ini udah pernah Anda kasih, ya doa dengan istikharah. Selalu jangan istikharah lagi maunya aja, tapi selalu istikharah sama duha. Kenapa? Karena hidup ini adalah pilihan. Paham ya? Ya itu keluar aja pilihan. Kadang-kadang bingung, ke kanan atau ke kiri. Nah, alhamdulillah Anda selama ini nggak pernah tersesat walaupun muter-muter. Yang penting kan nggak sampai. Ya, selalu ada bimbingan artinya. Alhamdulillah. Waktu ke Jawa pertama kali kan anak-anak bimbingan dari anak. Belum ada Google Map, belum ada apa. Anda kasih tahu, alhamdulillah nggak nyasar. Ya. Baik, oke, udah itu, dan lakukan zuhur, asar, maghrib terutama jangan tinggal baca Ratibul Haddad, ya, dan ngaji. Yang utama ini adalah ngaji ilmu, ya, ngaji ilmu. Kenapa? Karena kiat dunia, sukses dunia dan akhirat semuanya lapisannya ilmu. Kenapa? Berhubungan ini ada dua, Anda bilang kiat sukses, ada hablum minallah, ada hablum minan nas. Hablum minallahnya dulu yang Anda bahas tadi tuh, hubungan inti sama Allah, biar diperbaiki sholat inti biar benar, biar rapi cara-caranya. Karena kalau sholat inti benar, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, cara puasa yang benar semua. Kemudian wirid-wiridnya yang kita baca, yang dibawa oleh ulama-ulama yang Anda udah terangin tuh, ya, dari baca ratib, baca ini dan sebagainya, diamalkan. Kalau nggak sempat seperti Anda, jalan. Orang yang ikut Anda tahu Anda nggak pernah tinggal baca ratib dimanapun, dalam keadaan safar, dalam sibuk dan sebagainya, Anda baca. Nggak sempat karena maghrib ini baca ketika di mobil dan sebagainya. Ya, baik itu ya. Semua ratib itu isinya adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW. Ratib disusun. Jadi kita bacanya enak. Udah dikasih tahu ini dan sebagainya. Baik. Nah, hubungan itu sama Allah dibenerin dengan ilmu, semuanya landasannya bungkusannya ilmu. Selesai udah dari yang wajib sampai yang sunnah, kemudian baca-bacaannya, maka masuk kita ada namanya hablum minan nas, yaitu hablum minan nas. Jadi nggak bisa inti hebat hablum minallah tapi buruk hablum minan nas. Akhirnya jadi apa? Jadi orang yang bangkrut. Yang episode sebelumnya ini nyambung jadinya ngajinya. Ya, bagaimana orang yang bangkrut? Lihat aja yang sebelumnya pengajian Anda. Bagaimana orang bawa sholatnya, bawa zakatnya, bawa ininya, tapi tangannya nampar orang, mulutnya nyakitin orang, dari gibah, nuduh, fitnah dan sebagainya. Itu murah semuanya itu.
Jadi nggak bisa orang cuma hablum minan nas juga, nggak bisa. Baik banget dia sama orang, tapi sholat kagak. Kan ada prinsip begitu. Sedekah di mamanya anak yatim, tapi kagak sholat. Paham ya? Nggak sholat, nggak haji, nggak puasa, duit banyak, dia nggak jalanin hablum minallah, salah lagi. Cuma harus dua, hablum minallah, hablum minan nas. Baik itu hubungan sama Allah, baik dengan hubungan pada manusia. Itu insya Allah inti dapat kesuksesan dunia akhirat. Tentunya pakai ilmu ini yang ada bagi sama inti. Baik ya. Nah, salah satunya ada hablum minan nas yang begini, ada ceritanya. Pengajian Anda yang sebelumnya Anda bahas masalah Barsiso, ya, tentang Barsiso, seorang penyembah api yang akhirnya dia dapat hidayah, syahadat ketika itu dia mati. Itu cerita misalnya dari Sayyidina Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala rahmatan abdul, seorang alim, ya, yang lahir dari mana? Dari seorang budak. Anda bilang bukan dari orang kaya, bukan dari orang alim, tapi bisa melahirkan generasi menjadi orang hebat yang sukses dunia dan akhirat. Sayyidina Abdullah bin, beliau banyak kisahnya, sering ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan itu pun salam dari Nabi Muhammad, temukan si Barsiso, kasih tahu kalau Allah ridha kepadanya. Maka dia dicari tahu tuh. Kita udah tahu kan ya? Ini cerita udah sering kali. Yang akhirnya orang ini dapat syahid, ya artinya syahadat matinya karena apa? Karena dia memberikan makan kepada seorang muslim, ya, muslimah perempuan yang kelaparan, belum makan buat anak-anaknya, sehingga Barsiso kasih makan, sehingga dikasih tahu oleh Sayyidina Abdullah bin Mubarak bahwasannya Rasulullah dan Allah dan Rasulnya ridha kepadanya, sehingga pada saat itu dapat taufik dan hidayah. Memang itu jalannya, sehingga tersungkur dia dalam keadaan syahadat, ketika itu nyawanya tercabut, mati dalam keadaan mukmin, dalam keadaan Islam. Nah, ini ada lagi cerita, ya, yang mana ini kisahnya di dalam kitab Ugudul-Jin Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya, tentu kalau orang anggap Habib ngomongnya halu dan sebagainya, dia sebenarnya bukan haluin kitanya, ya kan. Mereka baca apa yang diutarakan semua dari kitab, termasuk ini. Inti mau halu katakan ini dan sebagainya, itu terserah, tapi kita baca dari kitab siapa? Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Nusantara yang luar biasa. Maka jangan gampang kita adu domba. Baik, dia kata Syekh Nawawi Al-Bantani, walaupun nanti yang di malam Rebu di mana? Di Depok baca kitab Ugudulain mungkin masih lama kali, 2-3 tahun lagi juga, ya. Ini kisah ada di akhir-akhir. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Hukiya an ba'dihim, dihikayatkan dari sebagian ulama, dikisahkan, kata Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau ya menulis ini cerita yang beliau dapatkan tentu dari kitab-kitab, yang kitab ini yang beliau baca dari sebagian ulama. Qala indana rajulun haddad, di mana di sisi kami, katanya ulama nih yang bercerita ini, ada seorang laki-laki haddad. Ya, haddad bukannya gelar di sini, ya, gelar al-haddad. Ini namanya haddad. Haddad kan si pandai besi, ahli besi. Tukang besi itu tukang nempa besi, pokoknya ahli besi. Kalau orang sekarang bilang pandai besi, namanya haddad. Maka kenapa dibilang al-haddad? Al itu keluarga, ya, dari awal Ahmad al-Haddad, ya, keturunannya terus sampai yang dikenal dengan Habib Abdullah bin al-Haddad. Kenapa? Karena beliau bisa menempa hati yang keras menjadi lembut. Tuh, makanya al-Haddad itu dijuluki al-Haddad karena dia bisa mengubah hati yang begitu keras. Hati kalau keras lebih dari besi loh, ya, bisa ditempa menjadi lembut. Nah, itulah, ya, magom-magom gelar-gelar itu ada masing-masing. Baik, ini bukan ke faham tentang habaib, bukan. Haddad ini adalah si pandai besi. Ada seorang pandai besi di satu kampung, kana yadkhulu yadahu, dia masukin si pandai besi tangannya finnar, di dalam api, yakhruju minha, dia masukin, dikeluarin lagi, kerjanya pakai tangan. Ente tahu kan pandai besi kan pakai ada japitan. Ya. Ini kagak, pakai tangan aja, api di paham ya? Gitu. Ini kalau ada orang begitu enak itu. Di open, ada yang begitu. Ya. Ya, hadidil mahmi, ya, besi yang sangat panas, yang membara, yang menyakar. La tamasunnar, sama sekali nggak tersentuh dengan api itu. Ya. Ini kalau ngomong sembarangan nih halu gitu ya. Halu, Habib halu, apalagi nggak demen sama Habibnya, jadi ceritanya disangka halu. Pada cerita ini dari ulama-ulama, ya, yang semuanya ini ada sumbernya. Syekh Nawawi mengatakan demikian, ada seorang pandai besi yang dia ngerjakan
pandai besinya itu dimasukin tangannya ke api, dikeluarin, nggak tersentuh api. Jangan bingung orang tersentuh api. Udah dibuktikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Bukan tangan lagi sini Ibrahim dibakar di tempat yang gede, di atas. Allah katakan kepada api itu hamba Allah. Jangan engkau sentuh itu Ibrahim. Ya naru, hai api, kuni, jadilah engkau bardan wassalaman, dingin, sejuk dan keselamatan ala Ibrahim, atas Nabi Allah Ibrahim. Ya, buat Nabi namanya mukjizat. Buat orang-orang hebat, ya, bukan kelas Nabi, jangan dikatakan mukjizat. Karomah. Apa karomah? Ya, ani. Bukan karomah, bukan karomah. Ya, bukan karomah, bukan karomah. Kalau karomah ani. Ani. Karomah, kemuliaan. Ya, keramat, orang Betawi bilangnya keramat, padahal bahasa Arabnya karomah. Apa karomah? Kemuliaan Allah berikan. Ada lagi di bawahnya lagi, dia bukan seorang wali, tapi dia orang soleh. Bisa juga ibu ente dikasih namanya maunah, ya, pertolongan dari Allah, dikasih, datang, nak jangan jalan, nak, lu jalan juga. Akhirnya ada apa-apa di jalan tuh, orang tua, guru, itu namanya maunah. Ada inti dikasih, ya, namanya ilham, kebaikan. Nggak mungkin wahyu hanya untuk Nabi, mukjizat untuk Nabi. Jangan disalahartikan. Ya, Anda dapat mukjizat, hati-hati tuh, berarti dia mengaku jadi Nabi. Ya, Anda dapat apa lagi? Wahyu, apa lagi? Jangan. Buat kita ilham, ya, atau firasah. Ya, ada takutlah kalian kepada, kata Nabi, firasatnya orang mukmin, firasat. Itu semua dari mana? Dari Allah. Kayak orang ngarang-ngarang lagu bisa itu semua dari Allah, bukan, nggak ada semuanya fa'alu lima yurid, kehendak Allah, pekerjaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun inti dikasih akal, otak sama Allah Ta'ala, itu nanti yang dihisab. Kalian mau kembangkan menjadi kebaikan atau menjadi sesuatu yang buruk. Itu hebatnya kunci ini, bisa ada yang ngakalin tuh. Sampai sekarang yang pakai keyless bisa juga diakalin. Siapa juga, manusianya juga. Paham ya? Ada petunjuk, cuma dibawa kejahatan, maka dosalah ya. Sebagaimana pisau untuk manfaat atau untuk membunuh. Paham nggak di sini? Ya, itu. Itulah dikasih budi akal asana Allah Subhanahu, itu yang bakal dihisab sama Allah. Adapun orang yang akalnya udah gila, udah sering nggak dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, paham ya? Itu. Jadi yang nggak bakal dihisab dari jamaahnya yang gila udah. Tapi kalau selama dia punya akal, dia bakal dihisab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk diri Anda. Ya, baik tuh, makanya Anda bilang yang punya hati nurani dan akal sehat, yang dia mau berbagi, dia mau tasyakur, mau bersyukur kepada Allah melalui syukurnya dia kepada manusia. Kasih ilmu tinggal datang, nggak mau juga, berarti nggak punya akal dia, ya, gila. Baik, ya sudah ya. Nah, faqasadahu rajulun yanzuru sidqa dzalikal amri wa sala anil haddad falamma ra'ahu yasna kama wusifa lahu am halahu rajulu hatta faragha min sun'atih. Nah, makanya ketika dengar ada seorang yang demikian hebat, pandai besi, bisa bekerja di dalam pabriknya dia tanpa alat-alat sehingga dia nggak tersentuh oleh api. Maka ada seorang laki-laki yang mau tahu kebenaran demikian. Dia tanya, dapat ini yang namanya si Haddad ini, yang tukang besi ini, maka benar dia lihat nyata, tanpa, kan ini kan kabar. Maka dia datang ini orang untuk melihat keterangan kabar tersebut. Ternyata benar, nyata, bukan omon-omon, bukan bohong-bohong, bukan bikin-bikin. Ya, paham ya? Tapi nyata, yang dilihat benar kabarnya. Seorang ini bisa melakukan pandai besinya tanpa alat bantuan, tersentuh api, sehingga ditungguin sampai kerjaan selesai. Ya, fatahu, maka didatangi, wasallama, dia beri salam, alaihi, faradda alaihi salam, maka dijawab salam oleh pandai besi. Faqala lahu rajul, maka laki-laki ini bertanya kepada pandai besi, inni dhaifuka fi hadhil lailah, saya ingin bertamu kepadamu ini malam, artinya mau nginep. Paham ya? Kalau orang dulu begitu tuh, ada orang punya kelebihan, dia mau tahu apa amalannya. Itu paham nggak ya? Jadi ada orang yang mau tahu amalan nih orang apa, sehingga kok bisa nggak tersentuh oleh api gitu. Ibarat paham nggak? Inti main ke sini nih, lihat Jujun jalan di air gitu. Paham nggak? Jalan di air ya, orang air cuma sebatas kaki.
Inti mau tahu, ini amalan apa ini dia? Inti tidur tuh bermalam di rumahnya. Paham di sini ya? Gitu. Inti mesti tahu begitu jadi orang kalau mau cerdas. Ini belajarnya sama orang dunia sih. Ya, cari yang orang sukses dunia akhirat, begitu. Nah, dia mau tahu nih. Ya, maka caranya bagaimana? Ya bertamu, nginep. Dengan nginep kita tahu tuh amalannya. Sebagaimana kisahnya Imam Ahmad bin Hanbal putrinya yang ingin tahu amalan daripada Sayyidina Imam Syafi'i bagaimana, kan udah jelas ya ceritain nanti kapan-kapan. Ya, mau tahu apa sih amal Imam Syafi'i, padahal Imam Syafi'i dilihat ternyata tidur. Ya, padahal bukan tidur. Lagi mikirin nanti kisahnya. Ya, baik. Maka dibertamu. Faqalalahu haddan. Maka sang pandai besi mengatakan hubban wa karamah. Hubbatan wa karamatan. Ini bahasa adab ini. Kalau inti ada orang mau sesuatu, inti bisa bilang ahlan wa sahlan. Aneh mau datang ke rumah inti, ahlan wa sahlan wa marhaban. Hubban wa karamatan. Itu bahasa baik. Kalau inti misalnya dikatakan begini, Jayadi, gue mau ke rumah lu nih. Mukanya udah gak enak tuh. Itu ketahuan akhlaknya. Ya, kalau dia nggak nerima kita. Tapi ketika Jai, ane mau datang ke tempat inti, ahlan wa sahlan ya habibi, ahlan wa sahlan ya ustadi, atau ahlan wa sahlan ya akhi. Itu namanya kalimat baik. Ahlan tuh kan dari ahli. Lu jadi keluarga gue. Wa marhaban, selamat datang. Ahlan wa sahlan. Sahlan tuh dari kata sahala, mudah. Ya, lu datang ke tempat gua, ahlan wa sahlan, lu keluarga gua, apaan aja mudah, kopi lu menyendok-nyendok, paham nggak? Ya, sendok aja udah sendok. Ya, tuh paham nggak? Tuh bahasa Arabnya gitu, ahlan wa sahlan, marhaban, ya, rohib kesenangan. Kemudian di sini ada lagi hubban wa karamatan. Hubban tuh cinta, karamah kemuliaan. Ya, silahkan datang dengan rasa cinta dan rasa kemuliaan, gitu bahasanya. Hubban wa karamatan. Famadha bihi ila manzili wa ta'samahu wa bata. Nah, udah dia datang, dia nginap di situ, ya, di nginap wa huwa ma'hu. Maka dia bersama pandai besi itu falam yazid ala fardihi wa nama ila subhi. Setelah diteliti di waktu malam enggak ada amalannya kecuali sholat fardu doang, yaitu sholat subuh. Jadi nginap inti misalnya ke rumah aneh mau tahu habis ini kemuliaan nih guru, ya, enggak ada apa-apa. Sama aja sama gua, waktunya sholat subuh, kagak tahajud, nggak ini dan sebagainya, nggak ada amalan yang sunnah, melainkan hanya amalan yang fardu. Apa amalan fardu waktu malam? Yang sholat subuh. Ingat tuh ya, fardu sholat subuh, yang lainnya amalan sunnah, nggak ada yang bertambah kecuali hanya amalan fardu. Baik, ya. Kemudian, faqala rajul fi nafsi. Laki-laki ini berkata dalam hatinya, la'allahu istataro minni fi hadhil lailah. Mungkin nih orang ngumpetin kali ini, nutupin kemuliaan dia pada malam ini nih. Mungkin dia tahu kali. Gua mau ngecek, gua mau tahu, dia tutupin, bangga. Ya, barangkali. Di nanya lagi ini biar cepat aja nih, panjang masa satu lembar lagi nih, bisa jam 12 nih. Ya, sehingga orang ini minta nginep lagi. Aneh nginep lagi ya, barang 2-3 hari lagi. Kalau itu kebangetan nih orang. Kopi biskota udah habis bungkus. Hubban wa karamatan, silakan nginep. Terus hari kedua, hari ketiga sama aja. Nggak ada yang lebih kecuali hanya sholat fardu, sholat subuh. Berarti sama aja sama gua. Tapi kok bisa dapat kemuliaan? Ya, berani lagi nih orang lebih. Apa? Ya akhi, ini sami itu. Mohon maaf, mohon redotnya saudaraku. Aku dengar ma'akramakallahu bihi. Allah memuliakan kamu, ya. Wa ra'aituhu dhahiran, dan saya lihat nyata, yang saya dengar kamu diberikan kemuliaan, kekhususan sama Allah, dan saya langsung ngelihat kemarin nyata alaika atasmu, summa nadartu fama, kemudian aku berpandangan, ya, fama ra'aitu minka kasrata amali. Aku nggak lihat kamu banyak amal. Akhirnya jujur nih. Ya, jujur, ya. Jujur aja nih begini deh. Inti Allah kasih kemuliaan. Anda tahu, Anda lihat langsung nyata. Kalau api nggak nyentuh, inti punya badan, punya tangan. Dan Anda mau tahu, Anda berpikir, melihat, ya, nggak ada yang lebih selama ini. Maaf nih 3 hari Anda pantauin deh. Ya bahasanya nih, sama lo sama gue. Cuma ngerjain yang wajib aja. Ya. Walam yazid ala fardika, tidak bertambah atas yang fardu. Famin aina laka hadhil martabah, dari mana engkau ini dapat kemuliaan martabat, ya, kedudukan ini.
Faqala lahu haddad, maka berkata pandai besi ini, ya akhi, innahu kana li hadisun ajib wa amrun gharib. Begini saudaraku, aku punya cerita. Ya, kenapa bisa begini? Ada cerita yang ajib, ya, yang mengagumkan. Wa amrun gharib, perkara yang sangat aneh, asing. Wa dzalika annahu kana li jarotun. Bahwasanya begini, aku punya tetangga jaroh. Ya, jaroh itu tetangga perempuan. Jamilah, cantik. Ya, cantik perempuan, cantik. Wa kuntu biha muwallian. Saya demen banget sama dia. Wow, ya, itu ada gak tetangga yang cakep? Biasa kan itu demen. Begitu tuh anak satu RW, satu RT. Ya. Farawadatha. Ya, maka aku goda dia, aku rayu dia. Rawada tuh rayu. Ya, di dalam Al-Qur'an seluruh Yusuf ada tuh ya. Ya, bagaimana Siti Zulaikha menggoda atau merayu Nabi Allah Yusuf, ya, yang Nabi Yusuf tolak, ceritanya itu kan panjang. An-nafsiha, aku rayu terus dirinya, miroron berkali-kali, abidah berulang kali, falam aqdiru alaiha, aku nggak mampu goda dia. Liqtisomiha bil waro, karena perempuan itu bisa menjaga, ya, badannya, bisa menjaga muruahnya, kehormatannya, gitu. Ya, karena ada perempuan yang digodain sendiri muter sama melu. Ini perempuan ane goda berulang kali tiap hari. Orang tetangga kapan aja ane godain, ane mau ini, nggak bisa. Tuh perempuan bisa jaga dia punya kesuciannya, kehormatannya. Ini dari cerita nih. Ya. Fajaat sanatun gohtin, sanatu gohtin, maka datang pada satu masa di mana kekeringan melanda. Ya, tahu ya kering ya, musim kering, kemarau. Ya, ini hujan begini ente syukur udah alhamdulillah. Ente mau kemarau nggak punya air, ya mendingan hujan udah syukurin. Kalau banjir ya nggak dapet tempat air lu tempatin. Ini ya kemarin bukan tanggul aja, air kelebihan. Bahasanya di TV tanggul ya, padahal tanggul nggak jebol, airnya kelebihan. Ya. Di situ lebih tinggi dari air di Haik. Anda tahu, Anda kan tinggal di situ, dekat dulu situ. Ya, air lebih tinggi. Makanya nanti kalau cari rumah jangan cari yang turunan begitu. Ya, itu kan tukar turunan tuh awalnya dari tebat empang atau apa yang rawa. Karena beli tanah di tempat rawa murah gitu. Ya, jalannya air yang biasa ketampung nggak ada, sehingga ya begitulah. Baik. Ya. Wa ada mutoam, jadi makanan pun habis, ya, orang kelaparan, artinya banyak kemarau yang begitu. Wa amal ju'il anam, dan seluruh baik manusia binatang pun dalam keadaan, seluruhnya dalam keadaan fa bainama ana yauman minal ayyam, maka sewaktu pada satu hari dari hari-hari aku sedang duduk jalisun baiti, di rumah aku duduk, ya, tiba-tiba rumah aku diketok. Ya, tok, assalamualaikum, fa kharajtu, aku keluar li andura ilahi fa idzan biha waqifatun bil bab. Waduh, tiba-tiba aku buka pintu, ternyata tuh perempuan yang gue demen. Paham enggak? Ini perempuan sering ane godain, mana mau ke rumah gue. Orang gue godain, orangnya dijaga. Sekarang tiba-tiba ane buka pintu, tuh perempuan nyamperin ane. Nah, inilah yang dibilang pucuk tiba. Pucuk apa? Pucuk dicinta. Nasi uduk pun tiba. Ulah, no. Mawardi nasi uduk, ulam tiba, ulam apa ulam? Wah, tahu. Puncuk cinta, ulam pun tiba. Tanya coba ulam apa ya? Gimana inti bisa nerangin peribahasa kalau inti nggak tahu apa peribahasa itu? Ulam apaan? Pelajarin. Ya gitu. Ini sih emang tukang nasi uduk. Ya, pucuk cinta, ulang tiba. Itu bahasa pribadinya. Apa yang dia mauin, datang. Gua udah goda nggak mau, sekarang ke rumah gua. Wah, masuk kandang kucing nih, deng nih. Wah, kata ini orang nih dicerita. Tahu perempuan itu langsung ngomong, fagolat, ya akhi, asabani ju'un syadidun fahallaka antud imani lillah. Hai saudaraku, kata ini perempuan, aku tertimba kelaparan yang sangat. Apakah kamu punya makanan karena Allah? Ini kan lagi musim kelaparan.
Yang kebetulan yang laki ini nggak, kan biasa kalau kelaparan nggak semuanya orang rata-rata. Ini Allah Ta'ala punya pekerjaan di mana nanti Allah melihat bagaimana orang yang susah meminta, bagaimana orang yang kelebihan memberi. Itulah Allah Ta'ala punya kerjaan, keadilan Allah Ta'ala. Nggak semuanya orang dibikin kaya semuanya. Kalau kita ini semua kaya nih semua, seluruh dunia kaya, termasuk inti yang ngaji kaya semua nih, nggak kurang 10-20 M yang dipegang, paling dikit. Paham ya? Nggak ada yang jual nasi uduk pagi-pagi nih, ya gini aja dia, jangan cari hujan duit. Kalau kata ya Latif kan, almarhum Latif kan dulu penyanyi kan, ada hujan duit, itu tampung paling dikit 10 miliar. Inti pegang nih, malam nih inti pada ngitung nih, bini berdua 10 M nih. Semua seluruh Indonesia. Pagi-pagi kan inti lapar biasa, mau beli ketoprak, nasi uduk, ada yang jualan nggak? Tuh akal inti aja bisa. Kenapa? Udah megang duit. Inti ketika inti biasa dagang pagi nih nasi uduk, inti yang pada kerja nih nyari duit pagi-pagi nih kerja sama orang. Sekarang megang 10 M, mustahil inti mau kerja. Ini kan gue bikin perusahaan sendiri. Nah, akhirnya lapar nggak bisa. Lapar. Dikasih semua susah, bisa bunuh-bunuhan. Ini keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Yang bikin nggak adil manusia yang udah diberikan tugas dan kelebihan masing-masing tidak bisa memanfaatkan yang demikian. Ntar inti belajar begitu terus, inti tahu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta. Makanya jalanin aja udah apa yang inti dapetin, sabar, syukur, jalanin ya, mati husnul khotimah. Ini kiat-kiatnya yang udah inti jalanin. Baik. Ya, kemudian perempuan ini ngomong, kalau saya kelaparan, anda minta makan, tolongin dong. Fagultulah, maka aku katakan, ini masih cerita ya, ini lagi cerita dia ya kepada laki tamunya ini. Maka aku katakan kepadanya, amat ta'lamin ma ana fihi min hubbik. Kamu tidak tahu kalau saya ini demen sama lu, gue demen sama lu gitu. Ini bahasa gaul aja. Lu nggak tahu kalau gue demen sama lu. Ya. Fama utmi'uka, maka saya enggak bakal kasih makan sama kamu illa an makannatni min natsik, ya. Tidak aku kasih makan kecuali engkau, bahasanya kau bersetubuh terlalu kasar ya, kecuali engkau mau bersanding dengan aku. Ya, bahasanya enggak bersetubuh di sini, bersanding dengan aku. Ya, kalau lu mau pacaran sama gue, atau lu mau gue peluk, atau gue mau apa namanya, gue cumbu dah bahasanya ya. Ya, gue demen sama lu dari dulu, tahu gak lu? Sekarang mau minta makan sama gue, gak bakal gue kasih kecuali lu bercumbu dulu sama gue. Gila gak nih laki-laki? Ini laki-laki yang dapat keramat yang akhirnya gimana bisa begini? Padahal awalnya niatnya jelek. Gimana inti bagi orang niat inti baik. Sebagaimana tadi Barsiso ya, yang di perbuatan na'udzubillah, tukang segala macam itu, anaknya sendiri dikawinin ya, dia ngerentenin duit dan sebagainya, tapi karena rasa kasihan yang seorang muslimah dikasih makan, dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mati dalam kondisi husnul khotimah. Ya, hidayah taufik dari siapa? Allah, bukan dari manusia. Ya, makanya ente nggak ngutusin orang di neraka selama masih hidup. Jangan. Harapkan supaya dia dapat hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berikan jalan dengan caranya supaya dia dapat taufik dan hidayah dari Allah. Apalagi orang-orang di luar Islam ini, kalau dia sering berbagi, doakan supaya dia dapat hidayah taufik dari Allah Ta'ala. Ya. Fagolat, apa kata perempuan ini ketika dibilang disuruh bercumbu sama dia? Fagolat al-maut, katanya perempuan ini. Al-maut, lebih baik saya mati. Lihat, orang perempuan soleha, ya, lebih baik saya mati. La maksiata ma Allah, saya nggak bakal maksiat kepada Allah. Wa madad ila manzilah, perempuan ini langsung jalan. Ya, kalau perempuan terhormat nggak bakal mau. Tapi kalau nggak terhormat, ya jangankan lagi lapar, nggak lapar aja dijual dirinya. Ya, karena alasan perut. Enggak, masih ada jalan yang lainnya. Tapi mudah-mudahan orang yang demikian dapat taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita jangan bencilah kemaksiatan, jangan benci kepada manusianya. Ingat tuh, siapapun jangan pernah benci manusianya. Bencilah kemaksiatannya. Karena ketika benci kemaksiatannya, nanti maksiatnya hilang, inti bakal jadi cinta. Tapi kalau benci orangnya udah baik, tetap inti benci. Itu orang sekarang. Ya. Nah, kemudian dia singkat, kemudian setelah berapa hari, 2 hari kemudian adat ilayah. Ini orang masih cerita sama tamu. Tahu, setelah 2 hari ini perempuan datang lagi kepada aku. Ya, dan ngomongnya sama seperti yang pertama. Kalau dia kelaparan, perutnya udah nggak nahan nih. Berarti udah berapa hari? Udah 2 hari kan? Kemudian 2 hari lagi, udah 4 hari. Ya, 2 hari yang lalu. Berarti udah 3 atau 4 hari dia nggak makan. Ya.
Jangan bingung ya. Wah, ngade-ngade nah halu. Ya, halu. Orang nggak makan 4 hari, apalagi ntar tambah lagi 2 hari, 6 hari halu. Ya, Anda lihat di YouTube kejadian nyata di Peru tuh, yang pemain bola ya hancur mobil pesawatnya di mana? Di pegunungan di Peru tuh, pegunungan yang bersalju. Ya, ente bisa lihat ya di judulnya. Itu kenyataan nyata, tapi bukan di tahun sekarang, tahun 1960, 70 atau 30 gitu. Itu pemain bola semua. Ya, yang jatuh di pegunungan ya selamat, ada berapa yang mati, ada kira-kira 70, tapi akhirnya yang tewas ada 20-an. Tapi sisanya masih ada sekitar 40-an hidup itu selama 70 hari nggak makan. Bayangin itu. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Jadi jangan jadi mati karena puasa. Banyak orang nggak berpuasa karena kerja keras, padahal mati nggak? Nggak mati, kan tetap makan. Sahur iya, makan iya. Ini 70 hari. Nanti boleh cari di YouTube. Kenyataan nyata ini, bukan bikinan, bikin bukan. Cuma difilmin gitu, dibikin film. Nah setelah film selesai baru tuh diambil orang-orang yang selamat. Sampai buang airnya ini hitam, air hitam. Ya, itu luar biasa tuh. Sampai temennya suruh kalau gue mati kan ada yang luka-luka, jadi nggak obatin sakit. Ya suruh makan dagingnya, sehingga terpaksa makan. Ya walaupun geli itu makannya. Ada itu kisah luar biasa. Ya, ada yang sama sekali nggak mau makan. Nggak gimana sih orangnya? Nggak tegel kalau orang Betawi bilang. Ya luar biasa. Tapi dikasih hidup sama Allah. Kasih hidup. Walaupun nggak semuanya hidup, hanya berapa 30 sampai 40 orang selamat. Jadi silakan lihatin. Ya, itu kisah nyata tuh. Ya kita lihat aja yang belum lama ya, kita masih menyaksikan 2004 walaupun kita bilang belum lama. Ya 20 tahun yang lalu. Apa tsunami? Siapa itu namanya? Yang terombang-ambing. Martinus ya. Yang akhirnya diangkat sama Ronaldo. Berapa hari? 14 hari lebih cuma minum air laut. Bayangin, gimana orang terapung masa dia bisa masak di situ? Nggak mungkin kan, cuma minum air laut. Hidup gak? Hidup sampai sekarang besar. Allah subhanahu, kalau Allah belum katakan mati, orang ini nggak bakal mati. Tapi inti sehat, wah sekarang, wah sehat nggak? Wah, termalam nih, paling cewek nih, lagi jalan sandung mati. Lagi duduk, baca nggak? Banyak. Maka jaga terus kematian selalu memantau Anda. Ya, selama kalian jaga kematian kalian, ingat mati, selama itu kalian nggak akan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan anggap dengan kalian sehat kemudian nggak datang kematian. Jangan anggap kalian dengan jayanya kalian nggak datang kematian. Kematian selalu mantau, ada di urat nadi kalian, ada di ubun-ubun kalian. Nah itu yang kita jaga ya. Nah, jadi jangan pakai pikiran halu ya. Makanya kalau nggak ngaji begitu. Sebab siapa sih yang ngomong begitu? Ya orang nggak bertuhan, komunis ngomong begitu ya. Jadi kalau yang tidak lihat begitu udah gitu dah ya, dia nggak beriman sama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah kemudian setelah 2 hari nggak makan, sama omongan begitu ya, jawab laki-laki, lo bercumbu dulu sama gue, baru gue kasih makan. Ya, akhirnya pada ketiga kali dia datang, ya akhi, ya, wahai saudaraku, tolong, ane butuh makan, ya, ane kelaparan nih, lam akdir ala tawajjuh, ya, li ahadin, ane nggak mampu lagi untuk minta kepada orang yang lain, karena ini tetangga yang paling dekat, ke sono lagi ane udah nggak kuat melangkah, cuma kamu dong orang yang paling dekat, ya, fahalaka antuk imani lillah, adakah makanan untuk aku? Lillah tuh bahasanya apa? Karena Allah, ikhlas karena Allah, ya, nggak ada tujuan yang lain yang kamu ngomongin tuh dari kemarin. Bagul tuh, naam, ya, in makan ini min nafsi, ya, tapi tetap kamu harus bercumbu dulu sama saya. Gila gak nih orang? Hampir 3 kali masih tegak banget, ya. Fa'atraqat ra'saha, perempuan ini langsung nundukin karena memang udah lemes, ya, mukanya udah beda tuh. Yang kemarin masih segar, kecantikan masih kelihatan, ya, disingkat aja, ya, tampak raut mukanya udah kecantikan udah memudar. Kenapa? Karena udah terlalu lapar dan sangat luar biasa. Sumadakholat, langsung tuh perempuan nundukin wajahnya, kemudian langsung masuk, kan memang udah nggak kuat diri lagi, langsung masuk cari tempat duduk, dia duduk. Waqo adat fi baiti, dia duduk di rumah. Walam yakun indi to'amun, kebetulan aku ini nggak ada makanan yang aku ingin aku buat. Ya, fagumtu wa agramtu nar wa sana'tu laha ta'am. Ya, kemudian setelah itu, ya ini udah yang ketiganya. Kemudian setelah duduk,
Falamma ja'al wagat asraqat alal halak. Ya, sungguh perempuan ini udah mau binasa ini. Kemudian aku jadikan makanan, ya, karena nggak ada makanan dibikin makanan. Baina yadayha, aku jadikan makanan ke sisi di tangannya. Ya, darifat ainaha bidumu, maka perempuan ini mengalir air matanya dia, nangis. Paham nggak? Ya, udah nangis nih. Summa golat hadalillah, kemudian perempuan ini yang tadi kan di depan pintu aja pulang, depan pintu pulang. Ini mah masuk ke dalam, dikasih makanan. Makanan ini dipegang sampai bercucur mata. Hadalillah, ini karena Allah, nggak ada tujuan yang lain. Fagul tuh, apa kata perempuan? Ya, apa kata laki-laki ini? Enggak, lo mesti bersetubuh sama bercumbu sama anak. Ya, perempuan itu langsung keluar lagi. Fagomat, perempuan ini keluar, lam ta'kul minhu syai'an, enggak sama sekali dimakan. Wa kharajat min indi ila manzila, pulang lagi tuh perempuan. Ya, paham tuh ya? Nah, akhirnya datang lagi ini perempuan setelah 2 hari, ya, di dalam keadaan yang sudah sangat luar biasa, di depan pintu, ya, udah mukanya udah nggak kelihatan, udah cantik dan sebagainya. Dibukain pintu, langsung masuk lagi, di situ diduduk tadi tuh, dia nundukkan matanya, didudukkan kepalanya, ya, kemudian ya bilang minta makan lagi. Maka yang laki-laki ini, ya, karena makanan yang sisa yang matang nih belum ada, maka dia ke dapur. Ya, ini yang keberapa kali nih udah? Yang ketiga, keempat. Ya. Maka sang laki-laki ini langsung ke dapur, bikinin to'am. Fagumtu wa adramtu nar, ya, dinyalakan api. Wa sona'tu laha to'am, aku bikinin makanan buat dia. Falamma wadu'adhu baina yadahi tadarakani lutfullahi ta'ala. Nah, disinilah laki-laki ini ketika udah lagi bikin makanan, ya, tiba-tiba dapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dapat ilham, dapat taufik dari Allah taala, ada kata hati. Inti sering nggak ada kata hati? Paham ya? Jangan lo begini. Itu dari Allah tuh. Ya, tapi kalau inti berbuat hal yang nggak baik, itu dari syaitan. Nah, inti sama perempuan yang berdua. Ya. Cepok-cipok nih. Itu syaitan tuh. Jangan inti ikutin, bukan dari Allah. Perbuatan maksiat. Ingat, inti istighfar anti ini. Tapi kalau ada sesuatu yang baik dan sebagainya, kesian tuh orang, makasih. Inti kadang berat. Padahal di situ udah Allah perintahkan tuh, udah ada ketukan dari Allah Taala, dari taufik. Tapi setan dapat bisik, jangan ya. Gitu, paham ya? Nah, ini orang langsung dapat taufik dari Allah. Wa qultu fi nafsi, dan berkata dalam diriku, ya, waihaka, celaka kamu. Ya hada, ya, inna hadhil mar'ah naqisah aglin wa dinin. Celaka kamu. Ini perempuan udah kurang akal dan kurang agama. Ingat ya, di dalam yang pelajaran aneh, perempuan itu kurang akal dan kurang agamanya. Kalah sama orang laki. Pembahasan tentang kurang agama dan kurang akal, lihat aja di pengajian aneh yang malam minggu ketiga. Ya. Lu tega amat itu sama perempuan, ya. Tam tani'u min to'am, kamu cegah dia dari makan. Ya, la qudrata laha alaihi, yang dia nggak mampu berdaya, ya, engkau masih berbuat yang tidak baik. Wahia taraddudul mar'ah ba'dal marrah, dia bolak-balik meminta kepada kamu min alamil ju, karena sangat lapar yang luar biasa. Wa anta la tastahi an maksiatillah, kamu sih nggak malu untuk maksiat kepada Allah, sedangkan orang itu dalam keadaan, ya, yang lapar sangat luar biasa, udah nggak berdaya, lo masih mau kerjain, lo nggak malu maksiat sama Allah. Tuh artinya ngomong itu dari mana? Allah. Ya, sumagul tuh. Kemudian orang ini berkata, ngomong sama yang tamunya, bilang, ya, aku tobat langsung. Allahumma ini taibun ilaika, ya Allah, sesungguhnya aku bertobat kepadamu, mimma kana minni inni la aqrabuha fi maksiati abadan. Aku bertobat kepada Allah, tidak akan aku sentuh sama sekali itu perempuan. Jangankan tadi mau disetubuhin atau mau dicumbu, ya, menyentuhnya pun tidak. Bertobat selama-lamanya kepada Allah, nggak mau lagi akalin lagi tuh perempuan dah. Ya, nyentuh juga kagak. Dapat hidayah dari Allah, dapat taufik dari Allah Subhanahu. Fadakhaltu ilaiha, maka masuk laki-laki ini, nemuin, kan tadi di dapur deh, lagi ngomong sendiri, dapat sentuhan, dapat taufik dari Allah. Dia masuk, ketemu lagi nih perempuan, makan udah jadi, ya, wahiyya matakulu fagultu laha kuli, makanlah ini, ya, kasih ke perempuan. Wala waro'a,
Wala rawa'ah, jangan kau takut. Alaiki, jangan kau takut hai perempuan. Fa innahu lillahi ta'ala, aku berikan lillah karena Allah Ta'ala. Tanpa disentuh tuh, ini makanan buat inti. Lillah. Sebelum tuh perempuan ngomong lillah, udah ngomong dulu ini lillah. Ya. Kemudian falamma sami'at dzalik, tak kala perempuan itu dengar ya omongan laki-laki itu, rafa'a ra'sah, dia angkat kepalanya. Yang dari selama ini kan nggak pernah mandang ke laki-laki itu, dipandang kepada itu. Ila sama, dia mandang ke atas langit, yang dari tadi nunduk aja ya karena udah lapar yang sangat. Ketika dengar lillah, maka perempuan ini langsung menadah ke atas langit ya. Tentu ini adab, bukan Allah di atas, adab. Fagolat, dia berkata, Allahumma in kana shadiqan, ya Allah jika yang dikatakan laki-laki ini benar, faharrim alaihin nar fid dunya wal akhirah, haramkan orang ini dari api dunia dan api akhirat. Didoain namanya perempuan ini ya. Itu apalagi yang doain orang baik, udah guru, orang tua, berbuatlah ya biar didoain orang. Maka biar kasih orang di jalan yang sudah asik lah ya, mudah-mudahan sehat afiat, amin. Kalau tuh wali Allah Ta'ala, oh begitu jadi orang. Apalagi kalau nyaru Nabi Allah Hidir ya. Ya makanya jangan pernah menghina orang ya. Bantu walaupun hanya 1.002 perak yang ente mampu ya. Jangan sakitin orang, apalagi sakitin orang tua, sakitin guru. Anjuran-anjuran deh itu. Gola, maka berkata fatarok tuha, maka aku tinggalkan dia. Takulu, dia makan. Wagumtu li azilan nar, kemudian aku beberes ke belakang dapur karena dapur masih berantakan habis bikinin dia makanan. Habis beres begitu ya, memang musim fi zaman syita, lagi musim dingin. Faqaat ya, jamrotun ala godami falam tahrubuni ya, falam tahrubni. Dan ketika aku lagi beberes, tiba-tiba jatuh itu jamroh, batu percikan atau bara. Batu baranya itu, baranya jatuh mengenai kakinya, tidak sama sekali kebakar. Paham ya? Kayak inti nggak apa-apa nih. Ya, ternyata yang diomongin bener gak? Kan didengar sendiri. Doakan, kan dia langsung angkat ke langit, ya Allah haramkan orang ini, kalau bener yang diomongin, haramkan dia dari api dunia dan akhirat. Dia amin aja, udah di ke belakang beres-beres. Ternyata ya kesentuh api, kena tuh bara, nggak apa-apa. Fakola fatarok tuha, maka laki-laki ini ya fadakhaltu ilaiha, dia masuk lagi ke dalam, dinyaksiin sendiri doanya tajam ini perempuan, dimasuk ke dalam. Wa ana farihun, diceritanya emang laki-laki, saya senang tuh, masrurun, aku senang, gembira. Wa qultu, aku katakan kepada perempuan ini, absyiri, gembiralah hai perempuan, gembiralah. Fa innallaha ta'ala ajaba du'aik, sesungguhnya Allah telah mengijabah, mengabulkan doa kamu. Gembiralah hai perempuan, doamu gobul. Paham nggak? Ya kayak guru gitu, doanya gobul Ustaz, alhamdulillah tanah laku Ustaz. Udah pulang, ngasih kagak? Ngadu doang, alhamdulillah Ustaz, berkat Ustaz doa lamaran terima, ngaji kagak. Banyak tuh ya, kawinin, dibawa, kita ngelamarin, udah dapat pada hasil, hilang. Makanya ntar kalau sialan dangkalan, dia perbuatannya bukan karena guru yang doain, apalagi gurunya mau kasih kutukan, nggak dikutuk, nggak doain semua ya, rata-rata ya. Itulah ya yang sering di Al-Quran, ingat kamu tuh Bani Israel karena kufur nikmat ya, sering dikasih begini doa, udah dapat begini, lupa lagi. Begitulah murid kayak Bani Israel ya. Makanya akhirnya dicelaka sendiri akibat perbuatannya sendiri. Naudzubillah min dzalik ya. Lagi butuh didatang, pas sudah selesai hajatnya gurunya ditinggalin ya. Baik, nah kemudian dia ngomong sama perempuan ini, kabar gembira, hai perempuan, sungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doamu. Perempuan ini yang sedang tadi makan, kan dia lagi makan tuh, yang ditinggalin, dia udah dapat makanan, dia lagi makan, langsung faromir lukman miladiha, itu makanan yang lagi dipegang media dilemparkan saking kagetnya, kaget ya. Wasajadat syukrallahi ta'ala, langsung perempuan itu lempar, ibaratnya bukan lempar sembarangan, ditaruh lagi deh tuh makanan di piring, dia langsung sujud kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa qalat, dan perempuan itu dalam sujudnya berkata, Allahumma araitani muradi, ya Allah engkau telah memperlihatkan tujuan aku. Paham ini bahasanya? Ya Allah, kata perempuan ini dalam sujudnya, engkau telah memperlihatkan kepada aku tujuan aku kepada orang ini, fi hadza rajul, pada orang ini, faqbid ruhi hadhihi sa'ah, maka cabutlah nyawaku pada ini saat. Itu perempuan ya, ternyata wali Allah yang sengaja mengangkat derajat ini dites itu perempuan.
Ya, paham tuh ya? Jadi pengangkatan orang mau diberikan kemuliaan tentu dari Allah Ta'ala harus ada sebab. Nah, paham tuh ya? Makanya kalau orang mau diangkat derajatnya, paham, seorang guru kepada muridnya kadang-kadang inti diperlakukan sesuatu yang inti sabar apa enggak. Paham ya? Di antara ini suruh ngaji, hujan atau apa. Yang datang, yang lulus, yang nggak datang nggak lulus. Tiap bulan begitu. Ya ini kecil, gimana inti ngadepin yang begini nih? Yang begini inti sikat. Nauzubillah, mudah-mudahan Allah jauhkan yang begitu. Ya, nanti inti bisa, inti diangkat ke derajat Allah Ta'ala. Tak tahu perempuan yang cakep bisa deketin inti untuk berbuat hal yang nauzubillah minta. Ya, ingat tuh ya. Gitu. Itu. Wah, ini emang nuktah inti nuktah tuh rahasia-rahasia ilahi. Waduh, Masya Allah. Itu yang istri Nabi Allah Yusuf itu Zulaikha, itu orang perempuan mulia, tapi memang Allah pekerjakan demikian untuk mengangkat derajat Nabi Allah Yusuf yang harus masuk penjara, dari situ tuh menjadi seorang nabi. Itu saudara-saudaranya tuh ya, yang masukkan Nabi Yusuf ke dalam sumur lubang ya, yang kemudian diberbohong ayahnya kalau dimakan serigala kan tuh panjang lebar kalau mahat surah Yusuf tuh ya. Itu siapa mereka? Laki-laki PA, tukang minum? Bukan. Siapa mereka? Para nabi. Itu menjadi nabi-nabi, itu nabi itu semua. Cuma kalau Nabi Allah Yusuf, Rasul dan Nabi. Ingat, kalau Rasul udah pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Orang mulia bukan? Orang mulia. Tapi dia Allah lakukan demikian, orang kan yang kerjakan semua Allah untuk mengangkat Nabi Allah Yusuf. Karena dengan masuknya ke lubang, dengan masuknya ke penjara, menjadi seorang yang hebat. Paham tuh ya? Oh, aneh dengan begini bisa begini karena perlakuan dari orang tua kita, dari guru kita. Ya, kalau orang tua aneh dulu Allah kasih kekayaan dan sebagainya, belum tentu aneh bisa duduk begini. Paham nih ya? Belum tentu. Bisa jadi inti ikut sama-sama korupsi sama bapak inti. Penerus. Paham ya? Nah, dengan abah Anda berhenti kerja dan sebagainya, nggak pernah Anda menyesalkan. Mungkin kita masih remaja bisa nyesel, mungkin inti bisa benci orang tua inti pada saat bapakku nganggur lagi nggak kaya. Kalau kita nggak kenal agama, umur inti masih sedang 16-17 tahun, lihat orang teman inti tetangga bisa sekolah bisa inti, kita dalam keadaan nggak apa-apa, kita nggak siapa-siapa, bukan orang alim, bukan orang kerja yang sukses, inti bisa benci itu bapak inti. Paham ya? Dengan musibah begitu memang Allah kerjakan sehingga inti bisa jadi orang sukses. Begitu juga ame guru inti dan sebagainya. Wah, inti rahasia-rahasia Allah Ta'ala. Maka ngaji deh, ngaji. Jangan sampai akhirnya terjun keimanan inti meluncur habis. Ya, ini yang pada nggak ngaji akhirnya ntar diuji dengan keduniaannya. Syukur kalau masih bisa jalanin. Kalau kagak, berantakan semuanya. Hancur-hancuran. Bininya tiban, bininya ceriin. Ya, bini ceriin. Maksudnya bini nggak cerai. Anaknya kemana narkoba. Nauzubillah min dzalik. Ya, sehingga perempuan itu bilang, ya Allah, kau telah perlihatkan tujuanku kepadanya orang ini, maka cabutlah nyawaku. Ya. Faqabadallahu ruhaha, maka Allah cabut nyawanya. Wahia sajidatun, dan perempuan itu dalam keadaan sujud. Wahada hadisi, dan inilah ceritaku. Ya akhi, wallahu a'lam. Itulah ya kisahnya kenapa laki-laki ini ya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang diceritakan kepada siapa? Kepada tetamu itu yang mau tahu bagaimana ya orang ini dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ambil kisahnya di akhir. Ya. Yang tadi Anda bilang ada hablum minallah, ada hablum minanas. Hablum minallah kerjain yang kayak wali aulia. Nggak bisa kita yang tadi tuh sholat tahajud ini. Itu cuma bisa apa? Amalan-amalan yang wajib. Seperti laki-laki ini. Kenapa? Dia orang kerja. Paham nggak? Yang diperiksa sama tamu nggak ada kerjaan kecuali inti kan orang kerja nih atau orang usaha. Cuma bisa sholat subuh tentu pakai ilmu ya. Pakai ilmu, ngaji jangan tinggal, tetap ngaji, nuntut ilmu jangan tinggal. Tapi inti orang yang cuma bisa sholat subuh sholat dohor, sholat asar, maghrib, isya, udah begitu doang. Amalan lain nggak bisa. Karena inti sibuk untuk cari dunia inti. Yang penting halalan thayyiban tadi tuh, karena ngaji tahu batasan-batasannya. Nah, lebihkanlah dengan hablum minan nas. Paham ya? Misalnya nih, inti orang sibuk, jadi orang yang kerja, apalagi alhamdulillah kelebihan rezeki. Jalanin tuh dengan harta inti. Paham ya? Jalanin dengan kelebihan inti. Nggak usah mengikutin kayak aulia, nggak usah. Jadi begini, dengan kasih makan
orang itu yang begitu, bagaimana inti kasih makannya? Ingat di sini hikmahnya apa? Lihat bagaimana Barsiso ngasih makan seorang muslimah yang taat kepada Allah. Begitu juga orang ini cerita tadi memberi makan orang yang bukan makan orang-orang yang nggak benar, bukan kasih makan sama orang yang nggak sholat, ame makan orang nggak sholat, ame hewan aja masya Allah. Apalagi sama orang-orang soleh, apalagi sama orang tua, sama guru, sama orang soleh. Wow, itu luar biasa ya. Jadi kerjakanlah ya hablum minanas ini. Enggak dengan harta nggak bisa, dengan perilaku kita ya. Minimal nggak bisa memberi, tahan, jangan gibah, jangan hasud, jangan benci, jangan dengki dan sebagainya. Mudah-mudahan tiap ini ente bisa jalanin, apalagi umur bertambah, usia bertambah, ente bisa jalankan hal-hal kebaikan. Mudah-mudahan ente sukses dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna Annana tarafna